Oke, Om Swastiastu dari Bali. Kembali lagi dengan channel Joe Update. Salam gaspol buat teman-teman semuanya. Apa kabar setelah lama Joe Update tidak posting tentang bagaimana situasi di Bali? Hari ini, di pagi hari ini, tepatnya jam 8 pagi, Joe Update akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat bagaimana suasana di kawasan objek wisata yang lagi hits, yaitu kita akan menyisiri Pantai Sanur. Nah, dari Jalan Danau Tamlingan kita belok kiri di sini teman-teman. Kita akan masuk ke Jalan Duyung, di mana kita akan jalan-jalan. Kita akan menyisiri jalur pathway yang kini terkenal dengan adanya banyak sekali penyewaan sepeda listrik. Apalagi jalur pathway-nya diperlebar loh teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana situasinya di sana. Pagi hari adalah waktu yang terbaik mengunjungi Sanur karena objek wisata Sanur ini terkenal dengan matahari terbit yang cantik. Bisa berjalan kaki di sepanjang jalur jogging ini sambil melihat pemandangan indah Pantai Sanur yang sangat unik sekali. Oke, sahabat gaspol semuanya, kita sudah berjalan kaki di sini. Si Blacky sudah Joe parkir tadi dengan aman di sana. Dan sebenarnya ini adalah Jalan Raya Duyung teman-teman, di mana salah satu akses menuju ke Pantai Sanur, di mana Pantai Duyung terkenal dengan deretan kafe-kafe cantik dan menjadi tempat nongkrong terbaik di objek wisata Sanur ini. Apalagi sekarang ini terkenal dengan banyak sekali wisatawan menyewa sepeda listrik, dan di beberapa stop ataupun titik-titik di sekitaran Pantai Sanur ini banyak sekali terdapat penyewaan sepeda listrik, sehingga kalau teman-teman berkunjung sekarang ini di Bali, khususnya di objek wisata Sanur, akan banyak sekali menemukan orang-orang atau wisatawan menggunakan sepeda listrik. Nah, sekarang kita sudah berada di area parkiran sepeda motor teman-teman. Kalau dulu ini adalah area di mana parkiran mobil dan parkiran motor, namun sekarang sudah ada perubahan seperti ini. Inilah update-nya sekarang. Dan tahap pembangunan jalur pathway sudah mencapai 98%. Sehingga kita nanti akan melihat di depan sana banyak sekali orang-orang naik sepeda di pagi hari. Tepatnya sekarang adalah pukul 8, dan kafe-kafe di sepanjang jalur jogging tepatnya di Pantai Duyung ini sudah buka semuanya. Dan biasanya di pagi hari sangat ramai teman-teman. Dan lihatlah, inilah salah satu kegiatan yang unik dan lagi hits sekarang ini, yaitu naik sepeda listrik di jalur pathway-nya Pantai Sanur ini. Sedikit informasi, kalau Pantai Sanur ini sebenarnya panjangnya sekitar 7 sampai 8 km loh teman-teman. Kita nanti akan ke kiri sana. Di sana adalah kawasan atau kompleks hotel-hotel mewah seperti Hyatt Regency dan Andas Bali. Nanti kita akan lihat bagaimana suasana di pantainya. Sekarang kita ke kanan di sini teman-teman. Kalau teman-teman berjalan ke arah kanan ini dari Jalan Duyung tadi, teman-teman akan didapatkan atau melihat kafe-kafe cantik di sepanjang jalur ini. Lihatlah, di pagi hari yang cerah ini, walaupun sedikit mendung di sini, banyak sekali orang-orang yang berjalan kaki biasanya di jalur pathway ini. Di depan kita ini kita bisa lihat salah satu kafe yang menyediakan pemandangan indah Pantai Sanur. Kalau kita ngomongin tentang Pantai Sanur, adalah salah satu pantai yang indah di Bali, di mana tidak ada ombak. Sering wisatawan menyebutnya Pantai Sanur hampir sama karakteristiknya dengan Pantai Nusa Dua. Namun Pantai Sanur lebih terkenal dengan matahari terbitnya, karena di sini teman-teman bisa melihat sempurna sekali matahari terbit yang baru muncul kalau teman-teman bangunnya di pagi hari. Apalagi sambil menikmati kopi di pagi hari seperti yang ada di sebelah kiri kita ini. Ini adalah salah satu kafe juga yang sudah buka di pagi hari. Dan lihatlah orang-orang berjogging ataupun berjalan kaki. Ada yang naik sepeda di sini teman-teman. Dan cuaca di sini sekarang ini sedikit mendung, semoga tidak hujan. Dan kafe-kafe, deretan-deretan kafe ini kalau teman-teman datang di sore hari atau di pagi seperti sekarang ini, tentunya biasanya di masa-masa liburan sekolah, kafe-kafe sepanjang jalur ini biasanya dipenuhi oleh para wisatawan. Tidak hanya wisatawan asing loh teman-teman. Dan sekarang ini wisatawan-wisatawan domestik sudah mulai tinggal di area ataupun di objek wisata Sanur ini. Di samping banyak sekali pilihan akomodasinya dan juga suasana yang tenang,
sepi dan juga tempat healing yang terbaik, dekat dengan Bandara Igusti Ngurah Rai, dekat dengan objek wisata seperti di Ubud, dan juga Sanur sekarang terus berbenah dan terus mempercantik diri. Apalagi dengan adanya sekarang ini dermaga baru dan salah satu destinasi yang lagi favorit sekali yaitu Pulau Nusa Penida juga menjadi daya tarik. Orang-orang wisatawan yang mau ke Pulau Nusa Penida mereka memilih stay di Sanur area ini. Karena biasanya orang-orang yang mau ke Pulau Nusa Penida mereka berangkatnya di pagi hari dari jam 8 hingga setengah 10 pagi dan tidak terkena macet. Kalau biasanya kalau wisatawan stay di Nusa Dua, Kuta, Legian, Seminyak apalagi di Canggu area lumayan jauh menuju ke Sanur dan teman-teman juga akan dihadapkan dengan kemacetan. Jadi buat teman-teman yang ingin berliburan ke Pulau Nusa Penida, staylah di Sanur area ini. Dibantu juga dengan adanya fasilitas baru yaitu penyeberangan dermaga baru di Pantai Matahari Terbit. Joadit sudah mereviewnya. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan dermaga baru yang ada di Sanur, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kita lanjut terus jalan di sini. Ternyata jalur pathway ini sudah dipugar dengan baik dan sehingga kita bisa melihat para wisatawan ataupun orang-orang yang berkunjung di Pantai Sanur di pagi hari ini sangat nyaman tentunya teman-teman. Lihatlah di sebelah kiri kita ini juga terdapat tempat nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong cantik di sepanjang pantai Duyung ini. Perahu-perahu nelayan juga kita lihat di sebelah kiri kita ini teman-teman. Banyak sekali ya perahu-perahu nelayan yang bersandar. Mereka biasanya menyewakan perahunya juga buat orang-orang yang suka mancing. Apalagi Sanur juga terkenal dengan tempat snorkeling yang sangat bagus juga. Tempat untuk bermain kano di pagi hari ataupun di sore hari biasanya sangat ramai sekali. Karena ketenangan kawasan Sanur dan Pantai Sanur aman untuk anak-anak berenang, membuat tempat wisata Sanur ini biasanya diminati juga oleh warga kota Denpasar ataupun orang-orang yang sudah lama tinggal di Bali. Mereka biasanya di weekend, Sabtu dan Minggu di pagi hari maupun di sore hari, mereka datang di pantai-pantai sekitaran Sanur ini. Mereka bermain kano, mengajak anak-anaknya dan juga mereka melihat pemandangan indah matahari terbit di Pantai Sanur ini. Nah, kita sekarang berada di kawasan di mana banyak sekali perahu-perahu nelayan teman-teman. Kita akan coba menyisiri Pantai Duyung ini, di mana biasanya kita melihat banyak sekali juga orang-orang yang bermain jet ski di Pantai Sanur. Kita akan langsung ajak teman-teman untuk menyisiri pantai pasir putih yang halus di Sanur ini. Lihatlah di depan ombak yang sangat tenang, perahu-perahu nelayan berjejer di sini. Dan kita bisa melihat kemarin malam hujan teman-teman di Bali sehingga pasirnya berwarna sedikit kecoklatan dan sedikit basah seperti ini. Lihatlah ombak yang sangat tenang menjadi tempat destinasi healing terbaik di Bali yaitu Pantai Sanur. Joadit juga bisa bilang Pantai Sanur dan kawasan objek wisata Sanur ini berbenah sangat cepat sekali sehingga sekarang ini image kesan Sanur adalah tempat bagi orang-orang tua yang ingin menikmati pemandangan laut yang tenang. Namun sekarang sudah total berubah loh teman-teman. Apalagi dengan banyak sekali tempat-tempat atau kafe-kafe baru di pantai ini. Tadi kita sudah melihat beberapa tempat-tempat nongkrong dan juga apalagi teman-teman kalau ke Pantai Matahari Terbit, Pantai Segara Ayu dan juga pantai-pantai yang banyak di sekitaran Pantai Sanur ini, mereka turut berbenah apalagi dengan fasilitas ada dermaga baru, ada rumah sakit baru yang akan juga dibangun di Sanur ini yaitu Rumah Sakit Internasional, sehingga orang-orang yang akan liburan ke Bali tidak hanya berwisata, mereka juga bisa menikmati fasilitas kesehatan di objek wisata Sanur ini. Apalagi sekarang masih berlangsungnya proyek baru di Sanur ini yaitu Icon Mall, salah satu mall yang akan menjadi mall terbesar di objek wisata Sanur ini. Kita sudah mereviewnya ataupun sudah melewatinya di video Joadit tentang Jalan Danau Tamlingan teman-teman. Jadi proyeknya sedang berlangsung sehingga kemungkinan setelah mall itu jadi akan menambah daya tarik teman-teman dari kota lain. Tidak hanya mengunjungi Kuta, Legian, Seminyak, Canggu ataupun Nusa Dua. Jadi memilih tempat Sanur adalah salah satu pilihan terbaik juga. Lihatlah semakin kesini kita lihat semakin ramai di sini.
Wisatawan-wisatawan asing juga kelihatannya memanfaatkan jalan ini atau jogging track ini untuk melihat pemandangan indah di sebelah kanan kita ini. Deretan kafe-kafe cantik dan unik menjadi daya tarik wisatawan muda untuk datang juga. Kita lanjut terus jalan teman-teman. Tadi kita masuk dari sebelah kiri sini, langsung kita masuk ke kanan. Jadi sekarang kita menuju ke arah kiri kalau dari Jalan Duyung tadi. Nah, kita tadi masuk dari sebelah kiri ini. Lihatlah, kita akan melewati sebentar lagi kawasan atau resort-resort mewah di sini. Tadi kita masuk dari arah sana menuju ke kanan langsung. Sekarang kita belok kiri di sini. Tentunya akan semakin ramai lagi. Jadi teman-teman terus ikuti video ini. Kita sambil virtual tour, sambil mengenang-enang. Siapa tahu teman-teman yang pernah berliburan ke Bali, khususnya Sanur ini, bisa kilas balik dengan virtual tour bersama Joe Update ini, mengenang-enang tempat-tempat yang mungkin teman-teman semuanya yang masih menonton sampai saat ini bisa mengenang di mana tempat-tempat yang pernah dikunjungi dulu. Jet ski, penyewaan jet ski ada di sebelah kiri kita ini. Lihatlah, tidak hanya wisatawan asing, wisatawan domestik juga tadi kita melewati banyak sekali. Dan di pagi hari biasanya tempat-tempat kuliner yang legend di Bali seperti Makbeng dan juga Menweti selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Lihatlah di sisi sebelah kanan kita ini, tampaknya kafenya lumayan ramai di pagi hari ini. Bisa dibilang juga biasanya kawasan atau kafe-kafe deretan di sepanjang jalur pathway ataupun di sepanjang Pantai Sanur ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan-wisatawan yang ingin memakan pagi dengan dihadapkan oleh pemandangan indah di sebelah kanan ini. Jadi bisa dibilang kawasan Sanur adalah tempat di mana teman-teman kalau ingin makan pagi, kuliner pagi, jadi pilihlah Sanur area ini. Dan kita bisa melihat juga banyak tempat-tempat oleh-oleh juga di kawasan ini. Garis Pantai Sanur panjangnya adalah 8 km. Jadi perbatasan antara Pantai Sanur paling utara adalah Pantai Padanggala teman-teman, di mana tempat biasa dihelat berbagai lomba layang-layang di sana. Sedangkan perbatasan paling selatan adalah kawasan hutan mangrove Bali. Jadi panjangnya adalah sekitar 8 atau 7 km. Jadi teman-teman bisa menyisiri pantai ini dengan menggunakan alat transportasi baru yang disewakan, yaitu sepeda listrik yang lagi hits sekarang ini. Sewanya per jam itu adalah 30.000. Jadi sangat murah sekali dan worth it sekali teman-teman bisa menyisiri jalur ini sambil kulineran, makan lumpia dan juga jajanan-jajanan lokal yang ditawarkan di sepanjang jalan ini. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Hotel Hyatt Regency Bali, di mana hotel berbintang yang ada di Sanur ini. Dan ini adalah restorannya, namanya Pizzeria, salah satu restoran yang paling ramai dikunjungi. Tampaknya di pagi hari ini belum buka teman-teman. Mungkin bukanya nanti setengah 9 pagi. Restoran Pizzeria ini adalah salah satu restoran yang digemari oleh artis-artis ibu kota. Mereka biasanya datang di pagi hari ataupun makan siang. Mereka berkumpul biasanya di restoran Pizzeria ini. Dan di sebelah kanan ini adalah area di mana biasanya wisatawan-wisatawan asing yang tinggal di Hyatt Regency Bali. Mereka bisa menggunakan kursi-kursi yang disediakan di sini sambil melihat pemandangan matahari terbit, dan juga teman-teman bisa melihat Pulau Nusa Penida dari sini. Kalau cuacanya terang, di sebelah kiri atau di depan di hadapan kita ini biasanya kita bisa melihat Gunung Agung yang sangat tinggi dan salah satu gunung tertinggi di Bali, menjadi sangat dekat dan kita biasanya melihat sangat jelas sekali dari sini. Dan di sini juga jalurnya lumayan sibuk sekali. Ada orang yang naik sepeda, ada orang yang sepeda listrikan, dan ada orang yang sekedar jogging dan berjalan kaki di sini. Dan inilah jalur pathway yang sudah dilebarkan teman-teman, dan tentunya membuat wisatawan semakin nyaman sekali. Biasanya orang-orang yang bersepeda memakai jalur di sebelah kiri, dan orang yang berjalan kaki atau jogging biasanya menggunakan sisi sebelah kanannya. Kita akan lanjut terus jalan di sana, dan sebentar lagi kita akan melewati Andas Bali, yaitu hotel yang menjadi luxury di kawasan objek wisata Sanur ini. Kita coba melihat pantainya teman-teman. Di sini lebih terawat dan biasanya terlihat lebih tenang,
wisatawan sangat enjoy berenang bersama anak-anaknya ataupun sekedar menikmati pantai sambil berjemur. Dan lihatlah di depan sana, andaikan cuaca tidak mendung, kita bisa melihat keindahan matahari terbit di Pantai Sanur ini. Lihatlah, ombaknya sangat tenang sekali, pasir putih yang halus, bentangan Pantai Sanur sepanjang 8 km ini menjadi daya tarik tersendiri. Biasanya Juadit mendapat banyak sekali pertanyaan tentang di mana sih tempat spot menarik menikmati keindahan Pantai Sanur. Jadi dari vlog ini Juadit ingin merekomendasikan yaitu Pantai Duyung yang sekarang kita lihat ini teman-teman, dan juga Pantai Karang. Kalau kita ngomongin Pantai Karang, Sanur adalah salah satu pantai terbersih di area Sanur dengan hamparan pasir putih yang lembut, dengan hamparan gazebo ataupun jejeran gazebo yang berada di tengah pantai. Jadi di sepanjang garis pantai Karang biasanya terdapat jalan setapak yang sama dengan jalan Pantai Duyung ini. Jadi biasanya di sana juga warawiri orang-orang menaik sepeda ataupun sekedar berjalan kaki. Biasanya kalau di sore hari banyak sekali penjual pedagang-pedagang jajanan seperti jajanan Bali dan lumpia. Jadi yang kangen dengan lumpianya Sanur, datanglah ke Pantai Sanur karena pedagang-pedagang lumpia sudah mulai banyak juga menawarkan lumpia khas Sanurnya. Lihatlah di sebelah kanan kita ini teman-teman, salah satu pohon kelapa yang menjadi tempat biasanya orang-orang yang ingin mengabadikan momen. Namun sekarang kita lihat ada polis line ataupun mungkin kelapanya sudah mulai jatuh, jadi sehingga dilarang untuk naik-naik lagi di kelapa yang tadi kita lihat. Inilah ketenangan dan keindahan Pantai Sanur, seperti tiada duanya teman-teman. Jadi di pagi hari adalah tempat healing yang terbaik sambil berolahraga. Dan di sini juga jalurnya sudah sangat nyaman sekali tentunya. Dan di sebelah kiri masih hotel yang barusan kita lewati yaitu Hyatt Regency Bali. Dan di sini bebas orang-orang untuk berjalan kaki di jalur pathway ini. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang sedang menikmati pagi hari di objek wisata Sanur ini. Selain kuliner, ombak yang tenang, pasir putih, dan juga jalur jogging yang sudah nyaman seperti ini, Sanur juga menjadi tempat di mana bagi wisatawan yang takut dengan aktivitas menyelam ataupun snorkeling, jadi di sini ditawarkan pengalaman yang berbeda yaitu sea walker atau berjalan di laut, menjadi wahana alternatif bagi wisatawan yang takut dengan diving ataupun snorkeling. Jadi ditawarkanlah sea walker ini. Sea walker juga terkenal dengan sebutan Marine Ocean Walk, termasuk salah satu aktivitas Bali Water Sport. Jadi untuk dapat mengikuti aktivitas sea walker di Sanur ini, teman-teman tidak perlu memiliki pengalaman menyelam, tidak perlu bisa berenang juga, karena aktivitas sea walker ini menggunakan helm, yaitu helm yang kedap air, dan teman-teman akan menyelam di kedalaman sekitar 6 meteran. Aktivitas sea walker ini di Sanur masih termasuk kategori sedikit mahal, namun dengan menawarkan wahana yang sangat berbeda, sehingga sea walker ini juga menjadi tempat atau wisatawan berkunjung ke Sanur ini, mereka menyempatkan diri untuk mencoba berjalan-jalan di laut dengan helm yang sudah dilengkapi dengan keamanan standar internasional. Kalau kita ngomongin dengan harganya, sekitar harganya 625.000 per orang loh teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan fasilitas antar jemput dan makan siang juga di tempat sana. Sehingga dengan membayar 625.000 per orang, biasanya wisatawan akan merogoh koceknya untuk mencoba wahana baru ataupun pengalaman baru ini. Kita lanjut terus jalan teman-teman, sambil kita melihat keindahan Pantai Sanur ini. Dan sekarang kita sudah memasuki area hotel yang paling mewah di Sanur, yaitu Andas Bali. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini, wisatawan-wisatawan duduk-duduk dengan santainya. Kalau sore ataupun di siang hari biasanya banyak sekali wisatawan-wisatawan berjemur di area-area pantai ini. Lihatlah, kakeknya sedang asik-asik bersepeda, santai-santai sambil bersiul-siul, dan orang jogging juga di melintasi jalur Andas Bali ini atau hotel mewah yang ada di Sanur ini. Kita akan lanjut terus jalan di sini teman-teman.
Pantai Sanur biasanya dipakai tempat prewedding juga, ataupun bagi orang-orang yang menggemari fotografi, biasanya mereka rela bangun pagi. Dan Jody rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin menikmati keindahan objek wisata Sanur ini, datanglah jam setengah 6 pagi. Jadi matahari akan muncul, mengintip ataupun bangun dari tidurnya, sangat cantik sekali biasanya. Dan banyak juga orang-orang melakukan foto prewedding di Pantai Sanur ini dengan latar belakang matahari terbit. Mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa sosial media, foto-foto prewedding terpampang di area ataupun di sekitaran Sanur ini menggunakan pemecah karang atau pemecah ombak, ataupun berlatar belakang ombak yang tenang dan pasir putih, atau juga ada yang menggunakan latar belakang perahu-perahu nelayan dan juga matahari terbit biasanya. Nah, seperti di depan kita ini, kita lihat teman-teman, ini ada orang yang tadi juga dilihat dari jauh sedang melakukan photo session. Karena area ini merupakan area kawasan hotel-hotel, jadi tempatnya sangat bersih, serta kita bisa melihat sangat terawat juga, sehingga banyak wisatawan-wisatawan asing dan juga orang-orang yang suka dengan fotografi, mereka biasanya datang ke pantai ini. Kalau teman-teman datang ke Pantai Mertasari atau Pantai Karang, di mana menjadi tempat dermaga baru penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, biasanya sangat ramai sekali, tidak hanya wisatawan. Di sana juga terdapat banyak sekali warga lokal, warga Bali yang pingin healing di pagi hari. Mereka duduk-duduk dan juga mereka bermain kano, membawa keluarganya, serta jogging dan naik sepeda juga. Jadi di sana, ke arah sana, kalau teman-teman menuju ke arah sana, semakin ramai dan banyak sekali orang-orang beraktivitas di pantai, terutama warga lokalnya. Nah, ini ada deretan kafe-kafe juga teman-teman. Kita akan belok arah lagi, kita akan balik arah teman-teman. Di sini ada tempat penjualan topi-topi bagi teman-teman yang ingin memiliki topi dengan gaya-gaya paradise atau tropis. Jadi teman-teman bisa membantu ekonomi warga lokal yang sedang menjual topi di sebelah kanan tadi. Kita lanjut terus jalan, kita sudah balik arah teman-teman. Jadi semakin siang biasa semakin ramai. Rasanya tidak bosan-bosan untuk melewati jalur ini di pagi hari. Sangat tenang dan indah sekali teman-teman. Jadi inilah kawasan objek wisata Sanur yang lagi rame-ramenya, dan hotel atau tingkat hunian di Sanur ini sudah mencapai 80%, apalagi sebentar lagi adalah Lebaran. Lebaran adalah waktunya di mana wisatawan-wisatawan domestik untuk datang ke Bali. Jadi Joadik merekomendasikan mungkin 2 hari atau 2 malam di Sanur ini. Bangunlah pagi hari, nikmatilah keindahan alam dengan ketenangan dan juga keindahan matahari terbit yang tiada duanya di Bali. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Jadi mungkin video Joadit akan terus biarkan. Jadi Joadit ingin teman-teman benar-benar enjoy pemandangan yang indah ini. Video Joadit akan biarkan sampai nanti kita tembus lagi di Jalan Pantai Duyung. Selamat menyaksikan buat teman-teman semuanya. Semoga tetap setia di jalur gaspol bersama Joadit. Kedepannya Joadit akan terus menginformasikan bagaimana situasi Bali, bagaimana situasi objek wisata sekarang, dan informasi-informasi penting tentang Bali. Selamat menyaksikan virtual tour bersama Joadit ini. Kita akan terus menyisiri sampai ke arah Pantai Duyung nanti. Nikmati dan ikuti video ini sampai akhir nanti. Salam gaspol dari Bali.